Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Saya Gunadi dari Republik Kopi, ditemani oleh Kang Ami sebagai barista. Ingin kembali membahas tentang sepeda. Nah, sepeda itu kan banyak nih ya, tidak hanya tentang frame, tentang stem, tentang seat post, tapi banyak hal. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagian yang lain, yaitu seat post. Ada goeser kita yang tentunya sudah malang melintang di persepedahan di RB maupun di MTB, yaitu Kang Sandi Ferdiana. Kang Sandi, ada? Wah, Assalamualaikum Kang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Kang Sandi, ini goeser kita yang tentunya sudah banyak paham tentang sepeda. Kang Sandi, Ya, bahas apa kita nih? nah kemarin kan kita bahas tentang stem ya. Oke, ya betul. Sepertinya para pemirsa Sobat Republika sudah kangen nih, pengen bahas tentang yang lain. Nah, karena itu kita ingin bahas tentang stem, tentang seat post. Nah, seat post ini kan tube ya, untuk duduk di saddle agar nyaman gitu. Nah, seperti apa Kang Sandi? Dari mulai diameternya aja dan panjang seperti apa sih Oke. kegunaannya? Mungkin tidak semua goeser tahu apa itu seat post. Kebanyakan orang yang awam terhadap sepeda mungkin tahunya batang untuk sadel, gitu ya, batang untuk sadel. Ini di dalam dunia sepeda, batang untuk sadel ini dia yang menyangga sadel ini namanya seat post. Dimana seat post ini banyak kriteria, banyak jenis, yang semua itu tergantung kefungsiannya. Tidak hanya sebagai batang penyangga sadel, tapi dia ada kemanfaatan lain. Termasuk seat post ini, tidak semua seat post bisa diterapkan pada jenis sepeda yang berbeda. Misalnya sepeda lipat, sepeda seri, tidak mungkin sama seat postnya dengan sepeda MTB. Itu juga dengan ini ya? Begitupun dengan road bike. Road bike pun karakter seat postnya berbeda dengan sepeda lipat. Mengapa demikian? Inilah yang akan kita kupas pada kesempatan ini. Baik. Dari mana dulu Kang Gun nih? Baik, tapi sebelum kita bahas tuntas tentang seat post kali ini, baiknya Sobat Republika jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dimana kalau komen terbaik pasti akan mendapatkan gimmick terbaik juga di Republika. Ayo subscribe dulu. Wah, kali ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya sekarang. Wah, luar biasa. Oke, Kang Gun, saya mulai dari ukuran seat post. Ukuran diameter seat post itu ada 6 kriteria. Ukuran terkecilnya dia 22 mm dan ukuran terbesarnya 31,6 mm. Cuman kebanyakan sepeda-sepeda di kita ini dia yang beredar di masyarakat, dia menggunakan seat post ukuran 28, 30 dan 31. Ini menjadi penting kita mengetahui ukuran ini agar kita tidak salah membeli seat post. Tujuannya biar ketika kita beli sesuai dengan ukuran frame sepeda gitu, dan kita tidak rugi tentunya. Jangan sampai seperti rekan kita beli seat post asal beli aja, tidak dicocokkan dengan frame-nya. Begitu dipakai ke gunung nggak geblos, kan nggak enak. Lagi enak kan goes nggak geblos. Di karetan, di solasian tetap aja nggak bisa karena ukuran frame dengan seat post ini harus cocok. Begitu ya? Betul. Karena dia. Dan akhirnya dia beli lagi. Ya. Ya, akhirnya beli lagi dengan ukuran yang sesuai. Sekarang nggak ada yang geblos lagi. Naik langsung. Nah gitu, nah itu yang jadi perhatian Sobat Republika, yang seperti itu rugi 2 kali. Ada baiknya tadi bahwa sebelum kita membeli kita ketahui ukuran diameternya dan ukuran panjangnya. Panjang seat post rata-rata dia untuk MTB di 35 cm sampai 40 cm. Khusus untuk sepeda lipat, panjang seat post relatif dia lebih panjang dari sepeda yang lain. Ini ukurannya sampai 60 cm. Mengapa demikian? Karena emang ketinggian frame dari sepeda lipat ini dia lebih pendek dari sepeda MTB, sepeda road bike dan jenis sepeda lainnya.
Sehingga agar penggunanya bisa nyaman mengayuh sepeda, dia gunakanlah seat post yang panjang dan ukurannya maksimal 60 cm. Sobat Republika, tidak hanya kita bicara tentang diameter dan panjangnya saja, tapi kita juga harus tahu jenis dari seat post itu sendiri. Di antaranya ada rigid, ada dropper, ada aero, ada suspension, ada telescopic, ada pokoknya ada 6, kira-kira ada 6. Ada 6 jenis dari seat post itu sendiri. Nah, Kang Sandi, seperti apa nih kira-kira jenis dari satu aja dulu yang sering kita pakai? Oke. Rigid seat post. Rigid seat post. Rigid seat post ini seat post yang memang dia makanya namanya rigid. Rigid itu hanya satu batang langsung nempel dia ke saddle, gitu ya. Langsung nempel ke saddle. Dia hanya mengandalkan panjang dan diukur oleh klem ini. Gitu. Jadi tidak dibelok-belokkan ya? Tidak dibelok-belokkan. Kondisinya atau contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini yang rigid ya? Rigid ini. Dan kebanyakan saat ini menggunakan rigid karena rigid lebih mudah, lebih enak dan lebih murah pastinya. Lebih murah ketimbang seat post yang lainnya. Karena kita juga kan suka lihat nih ketika kita mudun atau nanjak ada yang namanya dropper seat post. Jadi tidak perlu turun, ya Kang Sandi ya? Jadi hanya apa tuh? Pakai kenop atau apa itu? Dropper seat post itu jadi seat post yang sudah dilengkapi oleh mesin hidrolik. Goeser dia cukup setup atau setting di sini untuk ukuran ketinggian atau mau di bawah kan atau di atas kan, cukup dia di settingan yang terpasang di handlebar, gitu ya. Jadi enak tuh, dan yang pasti harganya lebih tinggi gitu, daripada rigid seat. Beli kenyamanan lah. Nah, demi kenyamanan. Beli kenyamanan. Takut riweuh. Mau tanjakan ini dinaikkan dulu, kita turun dulu, berhenti, buka setting. Nah, kalau pakai dropper seat post sambil jalan tinggal dinaikkan. Beginilah penampakannya jenis dropper seat post. Jika kita lihat ini handlebar ini, settingannya ada di sini, disimpan di sebelah kiri. Nah, kabel ini yang masuk ke frame nyambung ke seat post ini yang sudah dimasukkan ke dalam frame. Jadi kita tinggal setting di sini. Setting di sini ini akan naik turun dengan sendirinya karena menggunakan sistem hidrolik. Tapi ada juga seat post yang berfungsi sebagai pompa. Gitu. Ya. Itu namanya post pump. Post pump. Itu namanya post pump. Ini kebanyakan post pump itu bagi mereka yang sering adventure, yang memakan waktu lama dan menjelajah daerah-daerah yang di luar atau daerah-daerah yang jarang ada bengkel sepedanya. Inilah contohnya post pump, seat post. Artinya seat postnya bisa digunakan untuk mempompa ban sepeda. Oh iya, Sobat Republika, katanya kalau misalnya kita bersepeda jauh, pantat suka sakit sampai singsirimun katanya. Ada juga seat post yang pelan-pelan, yang pakai apa tuh? Pakai suspensi. Pakai suspensi. Contohnya seperti apa ya yang pakai suspensi? Inilah suspension seat post. Kita bisa lihat di jenis seat post ini ada bagian atau ada komponen per ya. Inilah yang membuat Goeser menjadi nyaman ketika duduk di saddle yang di bawahnya pakai suspension seat post. Ada juga jenis seat post yang khusus juga buat sepeda seri. Di antaranya sepeda apa tuh? Seat post apa tuh kira-kira? Seat post telescopic seat post. Oh, teleskopik ya. Telescopic seat Telescopic seat post itu dia terdiri dari 2 batang seat post. Satu seat post lebih kecil dari seat post yang
tempel ke frame. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meninggikan posisi duduk. Kadang dia tidak cukup dengan ketinggian yang dibutuhkan, makanya ada dua batang atau dua seat postnya itu. Inilah yang disebut telescopic seat post. Batang pertama berbentuk seperti ini, ada klaimnya. Nah, seat post inilah yang masuk ke frame. Untuk lebih tinggi lagi di atasnya adalah batang kedua ini. Batang kedua dia nempel di atasnya. Jadi untuk jenis telescopic seat post dia terdiri dari dua klaim. Satu klaim antara batang dengan batang. Klaim yang selanjutnya dia antara seat post dan frame. Sobat Rubrika, itulah jenis-jenis dari seat post. Jadi ada berbagai macam jenisnya, ada ukurannya, ada diameternya. Ternyata juga ada layback atau setback ya, yang dimana si seat post itu sendiri kalau digambar itu lihat ada melangkah melengkung gitu. Dan ketebalannya juga kan tergantung gitu ya yang dia. Ketebalannya tergantung. Tambah tebal, tambah kuat ya. Tambah kuat. Dan ketebalan seat post itu sendiri itu menandakan kekuatan. Tapi kalau misalnya pakai karbon tentunya kan lebih mahal. Tapi ringan, tapi kuat. Seperti itu ya Kak Sandi ya? Betul. Dan yang terakhir itu setting ketinggian seat post itu sendiri dengan frame itu seperti apa Kak Sandi? Betul. Nah, kadang kita banyak yang belum paham mengenai segimana sih idealnya ketinggian seat post gitu ya. Rata-rata dan ini relatif cocok, relatif pas gitu ya. Cara mengukur setinggi apakah seat post yang cocok dengan tubuh Anda. Yang standar ya, yang standar dipakai. Standar dipakai. Karena mundur dan nanya itu pasti beda. Pasti beda. Tapi standar itu seperti apa? Standarnya seperti apa dan yang biasa digunakan di jalan datar dan jalan naik. Untuk settingan seat post ini tergantung penggunaannya. Untuk sepeda downhill, gitu ya. Rata-rata seat postnya itu dipendekkan ya, dikebawahkan, gitu ya. Karena kaki biar mudah berpijak pada pedal. Berbeda dengan ketika kita bersepeda di jalan datar atau jalan naik, gitu ya. Rata-rata seat post ditinggikan sesuai ukuran tubuh kita. Nah, seperti apa Kang Sandi ukurannya? Karena kita suka asal pasang aja. Yang pasti ketika nge-goes cara rangge akibat dari salah penggunaan seat post itu sendiri. Coba seperti apa Kang Sandi? Begini cara mengukurnya, sangat sederhana. Kita tempelkan ujung dada kita, pangkal dada kita di sini, di saddle. Lalu ujung jari kita, dia harus tepat dengan tengahnya crank. Sobat Rubrika, itulah bahasan kita tentang seat post. Mudah-mudahan Sobat Rubrika masih ingin lebih tahu lagi tentang sepeda. Kita akan bahas lagi di season yang akan datang. Tapi sekarang kita ngopi dulu. Nah, mantap ini. Ngopi apa kan Bu? Sepertinya kopi Jawa Barat lah. Yang sekarang kita pakai kopi Palasari. Palasari Jumberung. Palasari Jumberung ke atas. Jumberung ke atas. Dan kopi ini cukup dikenal sampai luar negeri. Sampai luar negeri juga. Tingkat keasamannya luar biasa. Yes, kita coba. Sobat Rubrika, barista kita, Saudara Ami sudah menyiapkan kopi Palasari. Nikmat, luar biasa. Kita coba. Ini berapa lama kamu buatnya? Lama nggak? 15 menit. 15 menit. Kita coba. Oke. Kita coba. Gueser, mari kita. Subhanallah, Sesuai judulnya. luar biasa. Palasari. Palasari. Aroma asamnya luar biasa. Dan kopi asli Jawa Barat ini cocok untuk gueser. Sobat Rubrika, kita akhiri season kita kali ini. Tetap berolahraga, tetap bersepeda, tetap memberikan manfaat bagi lingkungan. Dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment, and share tentunya. Ingat, ada
gimmick menarik dari kami buat teman-teman semua. Yang komen paling menarik. Paling menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.